Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semua. Baiklah, sebelum saya memaparkan apa yang sudah disampaikan oleh dosen, pertama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Munawar, nomor NIM 201041726, mata ujian riset operasi kelas e-konversi putus Libau, hari dan tanggal Sabtu 24 Juli 2021. Dosen pengempu Adi Mursalim, SEMM, CPH, CM. Baik, langsung saja. Jawaban pada bagian A, apakah Anda selalu hadir dalam mata kuliah riset operasi dan mengapa? Dan setiap pertemuan mata kuliah riset operasi, alhamdulillah saya selalu hadir, dikarenakan mata kuliah riset operasi ini merupakan suatu mata kuliah yang saya ambil di jurusan tersebut dan diikuti oleh mahasiswa jurusan S1 Manajemen Universitas Pancabakti Kampus Pontianak. Yang kedua, berapa kali ada hadir dalam riset operasi secara daring? Ada 5 kali pertemuan dalam mata kuliah riset operasi secara daring. Yang ketiga, apa yang sudah pelajari selama saudara belajar riset operasi secara daring dan manfaatnya apa yang saudara peroleh mempelajari riset operasi secara daring? Yang saya pelajari mata kuliah secara daring adalah pertama, pengenalan riset operasi dan definisinya. Riset operasi merupakan metode ilmiah atau pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan di berbagai sistem operasi di bidang manajemen bisnis, ekonomi, teknik, transportasi, dan lain-lain. Dan yang kedua, masalah penugasan dan metode-metodenya. Penugasan dan transportasi merupakan metode yang digunakan dalam riset operasional. Metode penugasan merupakan metode yang digunakan untuk mengalokasikan tugas secara optimal, baik itu dalam masalah maksimasi maupun minimasi. Yang ketiga, metode antrian. Suatu himpunan pelanggan atau aturan yang mengatur kedatangan pelanggan atau proses masalah pelayanan antrian di mana dicirikan dengan 5 buah komponen. Pola kedatangan para pelanggan, pola pelayanan, jumlah pelayanan, kapasitas, fasilitas untuk menampung para pelanggan dan aturan dalam mana para pelanggan dilayani. Seterusnya, model transportasi adalah suatu jenis model yang terdapat pada riset operasi yang digunakan untuk menentu jalur distribusi yang efektif dari sumber ke tempat tujuan dengan biaya yang optimal, dalam hal ini biaya yang minimum. Jadi manfaat yang diperoleh selama belajar riset operasi ini adalah, pertama, saya mendapatkan ilmu dan penjelasan langsung dari dosen mata kuliah riset operasi. Terbiasa dalam penggunaan media gadget dalam pertemuan kuliah riset operasi. Efektif dan efisien dalam membagi waktu dikarenakan tugas profesi saya yang sangat padat untuk saat ini. Bagian B, jelaskan pengertian riset operasi. Mengapa riset operasi penting dipelajari oleh mahasiswa? Dan menurut teori yang mengatakan bahwa Operation Research Society of Great Britain, riset operasi merupakan penerapan pada metode-metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik itu menyangkut manusia, bahan, mesin, bisnis, pemerintah, uang, dan industri, bahkan pertahanan. Dan menurut teori lainnya adalah Operation Research Society of America, riset operasi berkaitan dengan adanya pengambilan sebuah keputusan secara ilmiah, serta bagaimana membuat suatu model yang baik dalam merancang serta menjalankan sistem yang beralokasi sumber daya yang terbatas. Inti dari definisi di atas adalah bagaimana sebuah proses pengambilan sebuah keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisa uang ada dan adanya keterbatasan sumber daya manusia. Apa yang maksud dengan metode transportasi dalam riset operasi? Sebutkan dan jelaskan metode transportasi yang digunakan. Metode transportasi adalah metode penentu alokasi
untuk menentu pola pengiriman dari beberapa titik penawaran atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan dengan maksud untuk meminimumkan total biaya transportasi dan biaya produksi. Sumber dapat berupa pabrik, gudang, kantor perwakilan yang menunjukkan asal barang-barang yang akan dikirim. Sedangkan tujuan adalah beberapa tempat yang menerima barang-barang kiriman tersebut. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama dari tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi ini harus diatur sedemikian rupa karena dapat perbedaan biaya transportasi alokasi dari sumber berapa tujuan yang berbeda dari berbagai sumber dan tujuan yang juga berbeda-beda. Dan di metode itu ada beberapa teori juga yang menyatakan bahwa metode Network Corner atau MWC, metode less cost atau biaya per unit yang terkecil, yang ketiga Vogel Approximation Method atau FAN, itu menghasilkan biaya yang lebih kecil daripada FAN dapat mencapai nilai optimal atau mendekati optimal yang tingkat akurasinya sebesar 99%. Yang seterusnya, ketiga, apa yang dimaksud dengan teori penugasan? Kenapa teori penugasan penting untuk dipelajari? Karena metode penugasan adalah assessment atau Hungarian method, merupakan metode untuk menentukan lokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara atau satu persatu. Dan mengapa teori penugasan itu penting? Karena teori metode merupakan metode yang digunakan untuk mengelola tugas secara optimal, baik itu dalam masalah maksimasi maupun minimasi. Dan selanjutnya dari video yang diupload oleh dosen Pak Adi, yaitu judul pengenalan riset operasi yang saya tonton adalah yaitu ilmu terapan praktis dalam pendekatan kuantitatif dalam pengelolaan dan analisa data guna melahirkan alternatif pemecahan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan sumber daya yang terbatas. Menurut saya, makna video yang saya tonton adalah secara garis besar, setidaknya sedikit banyak saya mengetahui tentang teori riset itu sendiri, baik secara bahasa maupun teori riset operasinya. Dan video yang kedua adalah judul riset operasi masalah penugasan maksimasi dan minimasi, masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda. Jadi itu secara kesimpulan yang saya tonton dari video yang Bapak Adi upload. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya kita semua. Salam sukses selalu untuk kita semua. Baik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.